Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua. Kami mau mendengar dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara yang terkasih, setiap pengikut Kristus adalah penjala manusia. Ini adalah tugas kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana bisa kita tenang dalam sukacita keselamatan apabila orang-orang lain sedang menuju kebinasaan? Kalau kita tahu dengan pasti ada jembatan putus dan ada kendaraan yang hendak menuju ke situ untuk melewatinya, kita akan segera memberitahukannya supaya tidak ada yang celaka. Demikian juga saudara, dengan orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus memberitahukannya kepada mereka tentang kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penjala manusia berarti penangkap jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Banyak orang yang sedang berjalan menuju maut yang kekal. Ini adalah tugas kita semua untuk memberitahukannya kepada mereka agar mereka tidak binasa. Dalam Matius 5 ayat 14-16 tertulis, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara yang terkasih, jangan sembunyikan terang dalam diri kita. Biarkan terang Kristus itu menyala dan dilihat oleh orang-orang lain. Terang dalam hidup kita, yaitu iman kita kepada Kristus, dan perbuatan-perbuatan kita yang benar sesuai firman Tuhan, haruslah nyata di hadapan semua orang. Jadilah terang yang bersinar bagi sekeliling kita. Inilah saudara, cara kita untuk menjala manusia, yaitu menjadi terang Kristus di tengah-tengah lingkungan kita di mana kita berada. Para nelayan yang biasa menangkap ikan di laut memakai lampu-lampu yang terang untuk menarik perhatian ikan. Ikan-ikan akan berkumpul menuju cahaya lampu, dan mereka kemudian dijala oleh nelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau terang kita bercahaya, maka itu akan menarik banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita yang sudah percaya masih hidup dalam kegelapan, maka kita justru akan membuat orang-orang menjauh dari Tuhan. Karena itu saudara, berubahlah dan jadilah terang yang sungguh-sungguh bercahaya di tengah lingkungan di mana saudara berada. Dalam 1 Petrus 2 ayat 12 tertulis, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup kita menentukan dampak apa yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita.
Iman dan perbuatan-perbuatan kita yang selaras dengan iman kita kepada Tuhan akan bercahaya, dan itu akan membuat orang lain datang kepada Tuhan. Mari renungkan saudara, berapa lama kita sudah ikut Tuhan Yesus, dan berapa jiwa yang kita jala bagi Tuhan. Adakah kita hidup dalam terang kebenaran, ataukah kita hidup dalam kegelapan? Janganlah kita menjadi orang percaya yang hanya di mulut saja, tapi jadilah orang percaya di mulut dan perbuatan kita, sehingga orang-orang yang melihat perbuatan baik kita akan datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menegur kami semua, untuk kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu yang memancarkan sinar cahaya terang dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau di antara kami ada yang selama ini masih hidup dalam kegelapan, masih menyembunyikan terang-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami, dan kami pribadi mau berubah, supaya terang-Mu itu bercahaya dalam hidup kami. Engkau berfirman bahwa kami adalah terang dunia. Oleh karena itu kami mau ya Tuhan, bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau menjala jiwa-jiwa bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau menjala manusia. Kami mau menjala orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat, dan teman-teman kami. Kami tidak mau ya Tuhan egois, tidak membagikan kabar keselamatan kepada orang lain. Tapi kami mau ya Tuhan, membagikan berita sukacita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, dan keberanian untuk menyampaikan kabar Injil-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kehidupan kami bercahaya dan membuat orang-orang lain datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.